Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Garang Tengah, siang ini tentunya menjadi anugerah yang sangat luar biasa telah dilimpahkan kepada kita semua. Maka tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengharap berkah dan ridhonya. Hadirin, pada kesempatan siang hari ini kita bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Maka izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Garang Tengah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua inti, acara yang ketiga penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni acara inti diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Nurhasana SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Garang Tengah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang nyaman ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Garang Tengah. Dengan tiada adalah suatu apapun yang merintanginya, Allahumma amin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan perantara agama Islam, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Garang Tengah. Semoga kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi tentang budaya positif sebagai tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati, di sini langsung saja kita ke materi. Namun perlu digarisbawahi bahwa saya di sini sharing, jadi nanti kita sharing tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin ada sebagian besar dari Bapak Ibu Guru sudah mendapatkan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Next Bu. Sebelum kita ke materi, kita santai ya. Kita santai mohon seperti itu. Relax. Sebelum kita ke materi, di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jadi hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu Guru ada yang setuju atau tidak? Coba yang setuju angkat tangan.
Menurut Bapak Ibu sendiri mawon, jadi bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju mawon Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu guru, setuju atau tidak? Bahwa hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu guru mohon setuju. Jadi tidak ada yang salah. Jadi Bapak Ibu guru menjawab setuju atau tidak setuju, itu tidak ada yang salah. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru harus selalu dapat memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Jadi kita sebagai seorang guru setiap hari di sekolah itu harus selalu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Setuju nomor itu? Setuju. Kemudian yang pertanyaan terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut Bapak Ibu guru setuju. Ya, jadi mungkin di dalam kesempatan kita sering mengobrol dengan siswa dengan bahasa yang santai, termasuk itu adalah memposisikan kita mendidik adalah sebagai teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti mungkin dapat dijawab di dalam materi yang ada di disiplin positif materi selanjutnya. Lanjut. Tujuan kegiatan dalam diseminasi disiplin positif adalah membagikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Jadi tujuan diseminasi adalah menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk belajar beserta didik. Kemudian di sini tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian di sini ada trilogi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama adalah ing ngarsosong tulodo, bahwa seorang guru di depan harus bisa memberikan teladan bagi murid-muridnya. Kemudian trilogi yang kedua adalah ing madya mangunkarso, bahwa seorang guru di tengah-tengah harus bisa memberikan bimbingan kepada muridnya. Kemudian trilogi yang ketiga adalah tutwuri handayani, bahwa seorang guru di belakang harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada murid-muridnya. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara juga mempunyai semboyan bahwa guru itu adalah ibaratnya seorang petani. Guru ibarat petani, jadi sekolah sebagai ladang dan siswa sebagai benih. Guru hanya dapat mengupayakan lahan yang mendukung agar benih dapat tumbuh dengan baik. Next. Tugas guru adalah menggali potensi pada diri murid, menuntun dan memberi teladan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan cara membangun disiplin yang positif. Kemudian selanjutnya di sini di dalam konsep budaya positif ini ada 8 inti materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia,
Yang keenam ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Kemudian ada yang ketujuh keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama dari inti konsep budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian pengertian yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Miskonsepsi ini kita berpandangan yang salah tentang siswa yang selama ini kita lakukan. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Jadi kita berpikirin bahwa kita itu setiap hari dapat mengontrol murid. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Itu ilusi kita. Padahal sebenarnya yang dapat mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya murid itu bisa kita kontrol, berarti murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol kepribadiannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ilusi, kita berpikiran bahwa kalau kita memberikan masukan kepada anak-anak dengan efektif, itu kita berpikiran semua akan ditangkap oleh anak dan semua akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita berpikiran bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu tidak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikiran bahwa seorang guru itu punya hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya anak-anak itu tidak boleh dipaksa dengan kehendak orang tua, termasuk guru. Kemudian yang selanjutnya sudah habis ya. Jadi di sini kalau kita memaksa kehendak siswa, berilusi bahwa kita itu memaksa apapun yang dilakukan oleh siswa yang menurut kita salah, maka akan berakibat yang tidak efektif atau untuk jangka panjang. Lanjut Bu. Di sini selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Di sini ada paparan tentang nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang masih umum, yang belum di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
Kemudian nilai itu dibagi menjadi 3, ada profil belajar Pancasila yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka pada saat ini. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, 4 mandiri, kemudian 5 kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga nilai yang 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, amanah dan diplomatis, kemudian hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, dan yang selanjutnya baik dan rendah hati, kemudian yang terakhir itu toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian nilai tentang keterampilan hidup atau yang berkaitan dengan life skill. Yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Lanjut Bu. Lanjut yang kedua adalah inti dari budaya positif. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Next Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Yang keempat kebutuhan manusia adalah kebebasan. Jadi kita membutuhkan yang namanya mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kebutuhan manusia itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusias pertama. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kadang-kadang ada anak-anak yang sukanya bermain, kemudian apalagi gojeki temannya. Sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Jadi ternyata anak-anak itu kalau bermain, kemudian berhumor dengan orang lain, itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Next. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi perilaku. Teori motivasi perilaku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu, kalau dari motivasi yang dari luar itu sebenarnya hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang memang ada di dalam diri peserta didik atau siswa. Lanjut dulu. Di sini selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman ini tidak terencana, jadi satu arah dari guru saja. Jadi siswa tinggal menerima apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari pemikiran Gosen 2004. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik itu ada 5 cara mengontrol murid. Jadi kita kadang-kadang terjebak dalam salah satu dari 5 ini. Yang pertama adalah penghukum, satu arah, kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu dia merasa bersalah, dibuat menjadi merasa bersalah. Kemudian memposisikan sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Lanjut dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus ya. Di sini siswa tidak memakai sepatu hitam saat upacara bendera. Jadi di sini kita nanti bisa membedakan kita sebagai pendidik itu mengontrol siswa itu sebagai apa. Yang pertama adalah kalau seorang pendidik itu menjadi penghukum, biasanya dia akan memerintahkan anak, ini hanya contoh, hormat kepada bendera selama 1 jam misalnya. Terus kemudian membersihkan kamar mandi atau menyapu halaman misalnya. Kemudian yang selanjutnya pendidik sebagai membuat merasa bersalah biasanya akan berkata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak guru. Ini anak dibuat merasa bersalah. Lanjut Bu. Yang selanjutnya adalah next Bu. Guru sebagai manajer. Di sini akan memposisikan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi ini adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru di sini posisi kontrol yang paling pas sebenarnya kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi ketika anak-anak mengalami kesalahan, dia akan ditanya sebabnya apa, kemudian kenapa, terus kemudian pengennya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Next. Keyakinan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan
harapan untuk semua orang di kelas, dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Lanjut. Mengapa perlu ada keyakinan kelas? Kunci untuk membuat perjanjian kelas yang sukses adalah adanya kolaborasi antara guru dan siswa, yang berarti melakukan percakapan terbuka tentang semua aspek, mulai dari harapan, kemudian peraturan dan konsekuensi, hingga nilai-nilai kebajikan. Dengan hal tersebut, setiap orang akan merasa memiliki dan dapat membantu menumbuhkan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihormati. Lanjut, Bu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, jadi yang umum, tidak menyinggung perbedaan status dan lain-lain. Dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja. Kemudian yang selanjutnya agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah dilibatkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Langkah kegiatan dalam penyusunan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan keyakinan kelas bagi yang wali kelas. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana pembuatan kesepakatan kelas. Dan yang kedua, bersosialisasi dengan siswa tentang rencana pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita masuk ke dalam kelas menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah bereksplorasi atau berdiskusi dengan siswa untuk membuat rancangan rumusan kesepakatan kelas. Yang keempat, menyusun kesepakatan kelas. Yang kelima, menyepakati kesepakatan kelas berdasarkan usulan yang sudah disusun oleh siswa. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kewalian saya di kelas 8B. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian tepat waktu masuk dan keluar kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan penjelasan guru, kemudian saling menghargai. Jadi ketika anak-anak mengusulkan tidak boleh membuli, berarti ini kan kalimat yang negatif, diganti dengan yang positif menjadi saling menghargai. Kemudian bersikap sopan dan santun, berpakaian bersih dan rapi, kemudian makan dan minum di luar kelas. Next. Kemudian kita ke inti selanjutnya. Inti dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Yang pertama, segitiga berarti ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi taruhlah kalau ada anak yang salah, itu di situ dicontohkan kita memberikan penjelasan kepada anak bahwa sebenarnya semua manusia itu berkesempatan, atau bukan berkesempatan ya, cenderung semua manusia itu melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberitahukan bahwa kesalahan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh dia sendiri, tetapi mungkin ada banyak teman-temannya yang melakukan kesalahan. Dengan seperti itu anak-anak ini akan merasa dihargai. Next.
di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu jangan dijatuhkan. Kemudian melakukan kesalahan, nah itu bisa diperbaiki. Next. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak ditanya tentang keyakinan-keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri tentang nilai-nilai kebajikan. Ada keyakinan kelas yang dilanggar misalnya, kemudian ditanya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan kepada anak tentang masalah yang mereka hadapi dengan jawaban yang ada pada diri anak. Jadi kita tidak harus menjudge anak bahwa kamu harus seperti ini, tetapi jawaban kamu harus seperti apa itu adalah diperoleh dari jawaban anak tersebut. Next. Kemudian kita di penghujung penutup ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Demikian pemaparan tentang diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Karangtengah. Namun sebelum kami akhiri, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan tentang sesuatu atau bertanya, monggo. Bu, monggo, ada yang tanya betul? Tentang posisi kontrol guru atau tentang apa yang mungkin kita dalam menerapkan dalam keseharian, di mana kita selalu dihadapkan dengan anak-anak yang mungkin tidak hanya anak-anak yang tidak melakukan kesalahan saja, tapi ada kadang-kadang anak yang sering melakukan kesalahan dan mungkin kita kadang-kadang terjebak dalam posisi kontrol sebagai guru. Kalau saya sendiri itu kadang-kadang saya masih terjebak di dalam mengontrol siswa itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kadang-kadang kalau ada anak yang bersalah itu saya langsung mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa kamu harus seperti ini. Kalau saya masih di posisi pembuat rasa bersalah, tapi kadang-kadang juga bisa menjadi teman. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri cukup sekian. Dan apabila dari paparan yang saya sampaikan ada banyak kesalahan atau kekurangan dan mungkin ada kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan positif murid. Budaya positif dalam lingkungan sekolah melibatkan nilai-nilai seperti kerjasama, kesetaraan, penghargaan, dan keterbukaan. Acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah acara siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat
Cukup sekian. Wassalamualaikum